pagi, Dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Melinda. Sebelumnya benar dengan Bapak Ganda? Ya, betul, Dok. Baik Bapak Ganda, apakah benar benjolan yang terdapat di sebelah kanan lengan atas? Betul sekali, Dok. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan dan wawancara sebelumnya, ternyata benjolannya itu adalah kista, Pak. Untuk itu perlu kita lakukan insisi dan ekstirpasi atau pengangkatan kistanya. Untuk kemungkinan resiko dan komplikasi dapat berupa kemerahan, benjolan, kemudian nyeri dan tanda-tanda infeksi lainnya. Untuk prognosis itu baik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya benjolan kembali, Pak. Tapi prosedur ini digunakan untuk mengangkat kista Bapak. Ya. Untuk itu, apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Dalam melakukan prosedur insisi dan ekstirpasi kista, kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan, yaitu pinset chirurgis, kemudian kita memerlukan gunting untuk memotong jaringan dan memotong benang, kemudian ada klem, arteri untuk memegang jaringan, kemudian needle holder untuk memegang jarum jahit, kemudian kita memerlukan scalpel dan surgical blade. Selanjutnya kita memerlukan suntikan, jarum suntik untuk menginjeksikan anestesi lokal. Dengan anestesi lokal yang digunakan yaitu lidocaine. Kemudian kita memerlukan larutan povidone iodine, memerlukan plester dan kasa, serta kita memerlukan jarum dan benang jahit, dan terakhir yaitu dut bolong. Setelah melakukan prosedur cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan setelah memakai masker, apron, dan juga sarung tangan, kita melakukan prosedur antisepsis kulit menggunakan larutan povidone iodine 10%. Selanjutnya, lakukan pengusapan dengan arah berlawanan jarum jam. Lakukan dari medial hingga lateral. Setelah itu, kita melakukan anestesi infiltrasi pada kulit bagian subkutan menggunakan larutan anestesi lidocaine. Lakukan anestesi infiltrasi di atas kista, di jaringan samping dan di bawah kista menggunakan lidocaine. Ini merupakan jaringan kista. Lakukan anestesi infiltrasi pada 6 titik dan 2 tusukan. Sebelum menginjeksikan larutan anestesi lokal, pastikan bahwa jarum suntik berada di tempat yang tepat dengan cara mengaspirasi. Jika tidak ada darah yang terlihat, maka injeksikan anestesi lokal sambil ditarik tanpa mencabut jarum suntiknya.
Kemudian arahkan ke titik selanjutnya, yaitu daerah atas. Lakukan aspirasi lagi, tidak ada darah, dan injeksikan sambil ditarik. Lakukan pada bagian bawah seperti hal sebelumnya, aspirasi dan injeksikan. Kemudian lakukan pada titik berlawanan, sama. Aspirasi, kemudian diinjeksikan sambil ditarik. Lakukan bagian atas, aspirasi, kemudian diinjeksikan jika tidak ada darah, dan bagian bawah, aspirasi dan injeksikan sambil ditarik. Setelah 30 detik hingga 1 menit, kita mengecek apakah efek dari anestesi tersebut sudah didapatkan dengan cara menekan menggunakan pinset chirurgis pada daerah sekitar kista. Jika pasien sudah tidak merasakan atau sudah tidak merasakan nyeri, maka efek sudah didapatkan. Selanjutnya, lakukan pengangkatan kista secara utuh tanpa mengakibatkan keluarnya isi kista. Pilih tempat insisi dengan tepat. Jika tidak ada inflamasi, tidak ada jaringan parut, dan tidak terlihat adanya punktum, maka lakukan insisi linear di sepanjang garis tengah kista. Jika terlihat adanya punktum atau terdapat inflamasi ringan, maka buatlah insisi berbentuk oval atau elips. Di sini terlihat adanya punktum, maka dilakukan insisi oval atau elips agar kista yang ingin dikeluarkan itu tidak pecah. Insisi dilakukan menggunakan scalpel dan surgical blade. Kemudian pasang scalpel dan surgical blade-nya. Ketika sudah terpasang, lakukanlah insisi. Jika tampak jaringan parut, disarankan membuat insisi lebih radikal. Dalamnya insisi awal itu kurang lebih hanya sampai setengah ketebalan dermis. Kemudian ambil klem untuk memegang jaringan yang sudah diinsisi nanti. Lakukan insisi oval pada daerah sekitar kista. Ambil klem untuk memegang jaringan yang sudah diinsisi. Klem ini digunakan sebagai komando untuk melakukan insisi. Kemudian ambil gunting untuk memisahkan atau diseksi jaringan yang sehat dengan jaringan yang ingin diangkat. Lakukan diseksi pada bagian atas. Kemudian lakukan diseksi pada bagian bawah. Setelah kista sudah terangkat dan dipastikan tidak ada perdarahan, maka lakukan prosedur penutupan luka. Lakukan penutupan luka dengan cara menjahitnya atau menghacking-nya. Pertama-tama, ambillah benang untuk menjahit kulit luka pada pasien dan pegang menggunakan needle holder.
Setelah melakukan prosedur penjahitan luka, kemudian bersihkanlah daerah tersebut menggunakan larutan fisiologis NaCl. Kemudian tutuplah daerah tersebut dengan kasa steril dan rekatkan menggunakan plester. Prosedur sudah selesai.